Baiklah, pada hari ini Bapak akan menyampaikan tentang ikhlas dan niat. Kalian fokus menulis ya. Materi kita sangat penting karena niat ini merupakan pondasi dari segala amal. Dari bangun tidur sampai tidur lagi, semuanya membutuhkan niat. Kalau kita niatkan untuk ibadah, maka mendapatkan pahala. Tapi kalau kita tidak berniat, maka tidak ada pahalanya. Dan di antara surat-surat yang sering kita dengar adalah surat Hud, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwafi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun." Siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan segala perhiasannya, kata Allah, kami pasti akan memberikan kepada mereka berdasarkan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Tapi kata Allah, ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Tetapi mereka di hari kiamat tidak akan memperoleh sesuatu kecuali neraka. Wa habitu ma sunau fiha, dan hilanglah apa yang mereka kerjakan di dunia dulu. Wa batilum ma kanu ya'malun, dan hapuslah apa yang mereka kerjakan. Jadi awal hidup ini niatkan untuk ibadah ya. Jangan fokus hanya untuk dunia saja. Kalau begitu kita termasuk menyerupai sifatnya orang-orang kafir. Kemudian banyak juga hadis yang menyebutkan tentang pentingnya ikhlas dan menjaga niat. Di antaranya adalah hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katanya, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kata beliau, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal tergantung dengan niat-niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Nah, ada juga hadis yang sangat mengerikan. Hadis yang mengerikan tentang orang yang tidak bisa menjaga niatnya. Oke. Bunyinya adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, simak ya hadisnya. Inna awwalan nas yuqda yaumal qiyamah alaihi rajulun istushhida. Pada hari kiamat, orang yang pertama kali diadili adalah orang yang mati syahid. Orang yang mati dalam perperangan. Ya. Fa'utiya bihi fa'arafahu ni'amahu fa'arafaha. Maka Allah Subhanahu wa taala nanti memanggilnya dan menanyakan kepadanya. Allah memberikan dia mungkin tubuh yang kuat, tubuh yang sehat, hebat bercakap mungkin. Ya. Kata Allah, fama amilta fiha, apa yang telah kamu amalkan dengan nikmat yang saya berikan. Kata orang itu, qataltu fika hattashtuhittu. Katanya, ya Allah, saya menggunakan nikmat yang kau berikan untuk berperang sampai saya meninggal dunia. Kata Allah, kazabta, engkau bohong, engkau tak jujur.
walakinnaka qatalta li an yuqala jari'un faqad kila. Kata Allah, engkau berperang itu agar dikatakan sebagai orang yang pemberani, orang yang bagak, dan sungguh di dunia kau sudah mendapatkan sebutan itu, yaitu orang bagak. Faqad kila, ya. Suma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Kemudian Allah memanggil malaikat dan memerintahkan malaikat untuk menyeretnya di mukanya di tanah, kemudian diseret dan dicampakkan ke neraka. Nah, itu orang yang mati itu dalam perang. Tapi tujuannya untuk dikatakan sebagai orang bagak, bukan untuk diberikan pahala sama Allah. Yang kedua lagi, orang yang dicampakkan ke neraka sebelum para penyembah berhala dihukum. Siapa dia? Yang kedua adalah rajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu wa qara'al Qur'an fa utiya bihi farafahu ni'amahu farafa. Oke. Yang kedua, seorang laki-laki ta'allamal ilma, dia belajar ilmu. Wa 'allamahu, dan dia juga mengajarkannya. Wa qara'al Qur'an, dia juga membaca Al-Qur'an. Fa'utiya bihi, maka dia dipanggil. Fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Kemudian Allah mengenalkan kepadanya, atau Allah mengingatkan kepadanya nikmat-nikmat yang dulu dia berikan di dunia. Contohnya suara yang bagus, ya, pitih yang banyak untuk belajar, dikasih banyak fasilitas. Kemudian kata Allah, fama fa'alta fiha, apa yang telah engkau amalkan dengan nikmat yang saya berikan, ya. Qal, ia mengatakan, ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fikal Qur'an. Katanya, ya Allah, saya mempelajari ilmu dan saya juga mengajarkannya, dan saya juga membaca Al-Quran. Qal, kata Allah, kazabta, engkau bohong, engkau pendusta. Walakinnaka ta'allamtal ilma liqal alimun, engkau belajar agar dikatakan sebagai orang hebat, orang pintar, alim. Wa qara'tal Qur'an liqal huwa qari'un, dan engkau membaca Al-Qur'an agar dikatakan sebagai orang yang suka mengaji. Faqad qila, dan sungguh di dunia kau sudah mendapatkan sebutan itu. Kemudian Allah pun memanggil malaikat dan memerintahkan malaikat untuk menyeretnya di atas wajahnya, kemudian dilemparkan ke neraka. Diseret, dijatuhkan ke tanah, kemudian mukunya kok di tanah, kemudian di bandaman, diseret tuh, dicampakkan neraka. Ya, di neraka tuh batu saja mengerikan tajamnya. Ya. Yang ketiga lagi, orang yang diazab duluan di neraka, dia adalah rajulun wasa'allahu alaihi wa atahu min asnafil mal kullih. Seorang laki-laki yang Allah bukakan kepadanya, yang Allah berikan kepadanya banyak harta, dia orang kaya raya. Fa'utiya bihi fa'arafahu ni'amahu fa'arafaha. Kemudian Allah pun mengenalkan nikmat-nikmat yang ia berikan di dunia. Tunggu Andra, tunggu dulu. Ya. Ia pun mengakuinya, ya Allah, aku sungguh mengenal nikmat ini. Kata Allah, fama amilta fiha, apa yang telah engkau amalkan dari harta-harta ini? Katanya, ma taraktu min sabilin tuhibbu ay yunfaqu fiha illa anfaqtu fiha lak. Katanya, tidaklah aku meninggalkan sebuah jalan
yang mana engkau suka orang di sana berinfak, kecuali aku pasti berinfak. Ya. Qal, kata Allah, kazabta, engkau bohong. Walakinnaka fa'alta liqal huwa jawadun faqad qila. Kata Allah, engkau berinfak itu, engkau bersedekah agar dikatakan sebagai orang yang dermawan. Ya, orang yang suka berinfak, dan sungguh di dunia engkau sudah mendapatkan sebutan itu. Summa umira bihi fasuiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Kemudian Allah memerintahkan malaikat, dan malaikat menyeretnya di wajahnya duluan di tanah, kemudian melemparkannya ke neraka. Hadis ini sahih, rawahu Muslim. Nah, sekarang apa pelajaran yang bisa kita ambil? Satu, wajibnya ikhlas dalam beramal. Dalam beramal itu jangan mengharapkan pujian. Orang yang suka dipuji, maka amalannya tak sah. Yang kedua, pentingnya menjaga keikhlasan, karena amal tanpa ikhlas akan menjadi malapetaka. Yang ketiga, bagusnya sebuah amalan tak menjamin diterimanya amal. Walaupun ada mungkin orang tu yang suka sedekah, ya, biasanya menjelang pemilu, ya, dikasih karpet ke masjid, dikasih sembako, dan terpilihnya merabu gadangnya. Itu enggak ikhlas. Yang keempat, wajibnya menjaga niat dalam beramal, ya. Demikianlah tambahan pelajarannya, semoga bermanfaat.